Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Ratno dari PAI 4F. Jadi di sini aku akan bikin video untuk tugas UTS mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris, itu menjelaskan tentang nusyuz. Kalian tahu gak nusyuz itu apa? Nah, kalau nggak tahu, dengerin penjelasan aku di video berikutnya ya, oke? Jangan lupa didengarkan sampai habis, karena di situ nanti di terakhirnya ada contoh kasusnya, oke? Selamat menonton. Pengertian nusyuz. Secara bahasa, nusyuz berarti berdiri, yaitu orang yang awalnya duduk kemudian berdiri. Sedangkan menurut ulama mazhab, menurut Hanafiyah yang dikemukakan oleh Salim Ghanim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Nah, sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri gitu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, yaitu perselisihan di antara suami istri. Sedangkan menurut ulama Hanbaliyah, itu ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Jadi dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya gitu. Nah, istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami. Begitu juga sebaliknya gitu. Adapun penyebab perbuatan nusyuz itu bisa bermacam-macam. Bisa jadi ketidakpuasan terhadap pasangannya, terus tuntutan berlebihan hingga tidak mematuhi perintah atau tidak menuruti permintaan suaminya. Ya, seperti itu pengertiannya. Dasar hukum nusyuz itu kalau dari Al-Quran, ada di Quran surat An-Nisa ayat 34, bisa dilihat sendiri, bisa kalian pause. Nah, kalau dari hadis itu dari Husain bin Mihsan, bibinya pernah menyampaikan keperluannya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau mempunyai suami? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, bagaimana perasaanmu kepadanya? Dia menjawab, aku tidak pulang kecuali saat aku sudah tidak mampu lagi. Kemudian beliau bersabda, lihatlah posisimu karena sungguh dia adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut ke kriteria nusyuz, suami. Di sini aku akan bacakan beberapa saja, nggak semuanya. Yang pertama itu sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekadar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya gitu. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Nah, yang kedua ini meninggalkan sesuatu kewajiban, seperti tidak memberi nafkah gitu. Nah, yang keempat, nusyuz sebagai kedurhakaan suami, yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya itu dapat membahayakan istri gitu. Yang nomor 5, sikap tidak adil suami kepada istrinya. Khususnya ini yang poligami gitu ya. Yang nomor 9 itu menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah. Yang nomor 11 itu mengusir istri keluar dari rumah, artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya gitu. Padahal kalau udah suami istri gitu, istri berhak tinggal bersama suaminya gitu. Jadi nggak boleh suami itu melarang istrinya untuk tinggal bersamanya, seperti itu. Kalau kriteria nusyuz istri, yang pertama itu mengabaikan wewenang suami, yang kedua menolak ajakan suami berhubungan seksual, yang ketiga puasa sunnah tanpa seizin suami, jadi harus dengan seizinnya gitu kalau mau puasa sunnah. Yang keempat memberatkan beban belanja suami, jadi seorang istri harus lihat gitu kondisi keuangan, kondisi ekonomi si suami gitu. Nah, kalau misalkan suaminya itu kurang mampu gitu, dalam artian miskin atau fakir gitu, seenggaknya seorang istri itu harus belanja seperlunya aja gitu, belanja yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi jangan asal belanja aja, yang nggak dibutuhin dibeli gitu, jadi nggak boleh seperti itu. Nah, yang kelima, tidak mau berhias untuk suami. Nah, untuk masalah ini seorang istri itu seharusnya gitu berhias di depan suami, berhias hanya untuk di depan suaminya saja. Nah, ketika keluar rumah itu seorang istri itu harus menutup dirinya untuk tidak berhias karena dapat dilihat oleh orang lain gitu. Nah, seorang suami harusnya tuh kalau istrinya dandan untuk keluar rumah, harusnya si suami tuh mempunyai rasa cemburu gitu. Langsung saja ke nomor 7, yaitu keluar rumah tanpa izin suami. Nah, jadi seorang istri harus izin keluar ke suaminya, walaupun itu hanya sekedar ke warung gitu. Kalau setahu saya ya, jadi mau nggak mau kalau kita mau ke warung sebagai seorang istri harus minta izin dulu ke suaminya. Jangan kalau kita mau pergi, pas kita udah nyampe baru kita hubungin atau chat suaminya, misalkan sayang aku udah di sini nih, tolong izinin ya, padahal udah di tempat gitu. Itu nggak boleh sih sebenarnya. Jadi sebelum berangkat harus minta izin dulu. Nah, kalau nggak dibolehin ya udah gak usah berangkat gitu, gak usah keluar rumah gitu. Terus lanjutkan yang nomor 10, yaitu mengambil harta suami tanpa izin. Nah, kalau menurut saya untuk suami yang pelit gitu, dalam artian pelit untuk mengeluarkan kebutuhan rumah tangganya. Nah, seorang istri itu, kalau kata Ustadz Khalid Basalamah yang pernah saya dengar gitu, seorang istri itu boleh mengambil uang suami tanpa harus minta izin, dengan syarat ngambilnya itu harus benar-benar yang seperlunya aja gitu, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya gitu. Jadi nggak boleh mengambil sebanyak-banyaknya gitu. Itu sih kalau menurut saya, itu untuk yang suaminya pelit. Jadi ngambilnya seperlunya aja, ya benar-benar
kalau misalkan 100.000 cukup untuk anak dan istrinya, ya udah ambil 100.000, jangan dilebih-lebihkan gitu. Kalau menurut saya ya. Lanjut ke akibat dan hukum nusyuz. Yang pertama, terlantarnya istri dan anak. Yang kedua, retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan gitu. Yang ketiga, istri dapat menuntut cerai gugat kalau suaminya itu melakukan KDRT misalkan gitu. Nah, yang keempat, hilangnya hak untuk mendapat tebusan atau kompensasi. Nah, akibat hukum suami yang berlaku nusyuz kepada istrinya adalah sang istri dapat meminta ke pengadilan agama jika hubungan mereka tidak dapat dipertahankan gitu. Putusnya ikatan perkawinan, suami tidak berhak menerima uang pengganti apabila suami menyakiti si istri. Jika suami terbukti melakukan kekerasan fisik yang dilaporkan istri ke kepolisian gitu, maka suami bisa dijerat dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman pidana penjara gitu. Tata cara penyelesaian nusyuz. Para ulama sepakat bahwa istri yang berbuat nusyuz dapat dijatuhkan sanksi tertentu. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan seorang suami dalam penyelesaian nusyuz ini. Yang pertama, nasihat dengan memberikan nasihat dengan cara yang baik gitu. Yang intinya itu menyentuh hati sang istri agar bisa mengerti dan menyadari kekeliruannya serta menyadari kewajibannya itu sebagai seorang istri. Nah, dianjurkan pula ketika memberikan nasihat itu untuk menyampaikan ayat-ayat atau hadis yang terkait dengan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri gitu. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya gitu. Terus juga yang kedua, nah kalau nggak mempan dinasihatin itu bisa ranjang. Nah, istri tidak diberi haknya untuk mendapatkan kebutuhan seksual dan dari sang suami itu. Nah, kalau misalkan tetap nggak bisa nih, bisa ranjang gitu. Yang ketiga yaitu dengan pukulan. Nah, pukulan ini yang dimaksud pukulan itu pukulannya ringan gitu, yang sama sekali tidak melukai, menyakiti, tidak membekas, apalagi sampai menimbulkan trauma seorang istri gitu. Contoh kasus yang terkait dengan nusyuz, ini beritanya yang seperti ini, nanti akan saya cantumkan, yaitu dengan judul Polisi Tangkap Suami Tersangka KDRT terhadap Istri Hamil di Serpong. Nah, polisi menangkap suami berinisial BD selaku tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya yang sedang hamil di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Nah, BD ini dijerat pasal 44 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Seperti itu contoh kasusnya. Contoh kasus lainnya yaitu ada seorang YouTuber terkenal, siapa sih yang gak kenal Ria Ricis gitu. Nah, seorang YouTuber Ria Ricis mengaku pernah kabur dari rumah gara-gara ribut dengan suaminya Tengku Rian. Bahkan Ria Ricis melakukannya saat hamil besar. Ria Ricis kabur gitu dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya, namun dia memutuskan kembali ke rumah keesokan harinya. Sementara itu Tengku Rian berusaha memahami sang istri yang sedang hamil dengan mood tidak menentu. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dalam kondisi hamil, itu seorang istri tidak boleh lagi keluar rumah tanpa izin dari suami, apalagi kabur atau melarikan diri gitu. Sebaiknya kalau misalkan ada masalah gitu, diomongin baik-baik. Jangan kalau ada masalah kabur gitu dari rumah, keluar dari rumah gitu, melarikan diri dari rumah, kan nggak etis ya, nggak baik juga gitu dilihat tetangga seperti itu ya kan? Itu nggak teman-teman. Nah, segitu aja penjelasan dari aku tentang nusyuz. Semoga kalian menjadi paham gitu. Yang tadinya belum paham jadi paham, yang tadinya paham lebih paham lagi gitu tentang yang barusan saya jelasin tentang apa? Nusyuz gitu. Aku minta maaf kalau misalkan ada penjelasan aku, kata-kata aku yang kurang jelas atau yang kalian tidak pahamin. Aku minta maaf, dan apabila ada kata-kata aku yang salah atau yang menyinggung perasaan teman-teman yang nonton, aku juga mau minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari aku, terima kasih udah mau nonton sampai habis. Terima kasih banyak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.